Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K dan PNS ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K dan PNS ini. Mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, bahwasannya ada rencana alih status dari P3K menjadi PNS tanpa tes bagi mereka para P3K dosen dan tenaga kependidikan yang berdinas di Perguruan Tinggi Negeri Baru atau PTNB. Jadi hal ini merupakan tindak lanjut ya dari aksi damai yang sudah dilakukan oleh para dosen maupun tendik P3K di tanggal 21 Mei 2025 di depan Istana Negara atau Istana Kepresidenan. Jadi tanggapan atau respon dari kantor komunikasi presiden yang dikepalai oleh Bapak Hasan Nasbi ya, memberikan respon baik terhadap aspirasi yang disampaikan oleh para dosen dan tendik P3K ini. Jadi kabarnya besok di tanggal 28 Mei 2025 akan kembali dilakukan rapat atau pembahasan berkaitan dengan diskresi yang akan diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi bagaimana teknisnya nanti akan dibahas di tanggal 28 Mei 2025 besok. Sehingga nantinya jika diskresi sudah dikeluarkan, kemudian para dosen dan tendik P3K ini sudah alih status menjadi PNS, di kemudian hari tidak timbul masalah hukum, sehingga tentunya harus dibahas matang-matang di tanggal 28 Mei 2025 besok. Jadi sebelum dikeluarkannya diskresi, saya ucapkan selamat ya bagi para dosen maupun tendik P3K yang berdinas di Perguruan Tinggi Negeri Baru. Semoga aspirasinya, usulannya bisa segera ditindaklanjuti dan teman-teman segera bisa alih status dari P3K menjadi PNS. Kemudian mungkin ada yang bertanya gitu ya, kenapa kok hanya dosen dan tendik saja yang dialihkan statusnya menjadi PNS? Alasan dari pemerintah melihat bahwa tidak tepat dosen dan tendik yang berdinas di perguruan tinggi ini statusnya adalah P3K, karena mereka menganggap bahwa status P3K ini memperlambat atau tidak pas gitu ya dijalankan oleh para dosen dan tendik, karena harapannya untuk para dosen dan tendik ini kan harus terus mengembangkan pendidikan, kemudian harus beralih status menjadi jabatan fungsional, kemudian harapan-harapan lain yang tentunya terbatas gitu ya jika statusnya adalah P3K. Dan semoga ke depan seluruh dosen dan tendik bisa alih status menjadi PNS. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan alih status ya dari P3K ke PNS bagi para P3K yang berdinas di Perguruan Tinggi Negeri Baru ya atau PTNB, khususnya untuk dosen dan tenaga kependidikan. Jadi hal ini sudah direncanakan atau sudah hampir pasti disetujui oleh Presiden, dan pembahasan lanjutannya kabarnya akan dilakukan di tanggal 28 Mei 2025 besok. Kita coba lihat beritanya ya. Judulnya kabar gembira, bagi status P3K ini Presiden berjanji akan diangkat jadi PNS tanpa tes. Diberitakan oleh britamerdeka.net. Kabar gembira datang bagi para dosen dan tenaga kependidikan atau tendik di Perguruan Tinggi Negeri Baru atau PTNB. Pemerintah melalui Istana Presiden memberikan restu resmi atas usulan pengalihan status mereka dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi saat menerima perwakilan dosen dan tendik P3K dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di Istana Negara pada 21 Mei 2025. Salah satu poin utama dari kebijakan ini adalah bahwa pengalihan status dilakukan tanpa melalui seleksi ulang. Artinya, para P3K tidak perlu mengikuti tes kembali sebagaimana biasanya dilakukan dalam proses pengangkatan PNS.
Kebijakan tersebut merupakan bentuk diskresi Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan strategis demi kemaslahatan publik. Diskresi ini nantinya akan dituangkan secara resmi dalam bentuk surat keputusan presiden atau SK Presiden yang menjadi dasar hukum pelaksanaan alih status tersebut. Target maksimal pelaksanaan diskresi ini adalah bulan Juli 2025. Di mana SK Presiden diharapkan sudah terbit dan menjadi pedoman legal bagi kementerian terkait. Pertemuan teknis lanjutan telah dijadwalkan pada 28 Mei 2025 yang akan melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Sekretariat Negara. Pertemuan ini akan membahas secara mendalam mekanisme pelaksanaan serta regulasi teknis terkait diskresi agar implementasinya terukur dan tidak menimbulkan persoalan hukum ke depannya. Dukungan dari lintas kementerian menjadi bukti bahwa kebijakan ini bukan hanya keputusan sepihak, melainkan hasil sinergi antar lembaga. Forum dosen dan teknik P3K akan terus mengawal proses ini hingga SK PNS benar-benar diterbitkan dan diterima oleh seluruh pihak yang berhak. Presiden Prabowo restui alih status dosen dan teknik PTN dari P3K ke PNS tanpa tes. Target SK keluar Juli 2025. Salah satu alasan utama pengalihan status ini adalah karena skema P3K dinilai kurang ideal untuk perguruan tinggi, terutama dalam pemenuhan hak-hak akademik serta studi lanjut dan pengangkatan jabatan fungsional. Pemerintah menilai bahwa status PNS lebih sesuai untuk menjamin keberlanjutan karir akademik dan peningkatan mutu perguruan tinggi. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan rencana adanya alih status dari P3K ke PNS bagi para P3K dosen dan tenaga kependidikan di PTNB ya, Perguruan Tinggi Negeri Baru. Jadi kemarin kita sudah memberitakan hal yang sama ya, tetapi hari ini ada update info bahwasanya besok di tanggal 28 Mei 2025 akan kembali dilakukan rapat atau pembahasan antar lembaga atau antar kementerian gitu ya, untuk membahas berkaitan dengan teknis diskresi yang akan diberikan sehingga nantinya tidak menimbulkan masalah hukum ke depannya. Jadi mungkin itu ya, semoga diberi kelancaran dan semoga segera dilakukan alih status dari P3K ke PNS bagi para dosen maupun tenaga kependidikan yang berdinas di Perguruan Tinggi Negeri Baru. Mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.